Wahai warga usia sejati, sadarlah kewajiban suci membina harga kewibawaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan mudah-mudahan nanti dia mendapatkan Eri Prasetya MSc. Beliau adalah konsultan pendidikan anak dan beliau adalah pimpinan pondok di Paris dan Yogyakarta. Mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya, kesempatan pada Bapak Dr. Eri yang sudah alhamdulillah sudah menyempatkan diri dan wali murid TKS yang berkenan alhamdulillah pada hari ini juga pada budak-budak ini yang sudah menyiapkan segala upayanya yang mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustaz Dr. Eri Prasetya, kami persilakan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentunya yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati seluruh keluarga besar TK Aisyah. Alhamdulillah untuk yang pertama kali izinkan saya derek matur makai bagio jasa kumullah kawiran katsira. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah pula hari ini sepantasnya kita bersyukur karena tadi pagi sebelum saya sowan di hadapan penginangan, saya singgah di rumah sakit tempat saya bekerja. Saya banyak melihat pasien yang mengenakan infus
Mana semangatmu? Ini semangatku. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ayah bunda semuanya, teman-teman saya mohon kerjasamanya karena tidak mudah mengisi parenting bersama dengan Anda. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk sama-sama berbagi waktu. Saya percaya di sini banyak para alim, banyak ulama, orang-orang hebat yang kapasitasnya lebih daripada saya. Karena saya dinas di rumah sakit sehingga ditunggu buat anak. Kemudian yang kedua, saya juga mengajar. Saya mengajar mahasiswa di Fakultas Psikologi Unit, saya dosen psikologi. Kemudian yang ketiga, saya juga mengemban amanah sebagai mudir atau pimpinan pondok pesantren, di mana pondok pesantren yang saat ini semuanya anak-anak penyandang autis atau anak-anak berkebutuhan khusus. Yang dengan kalau pernah menyaksikan acara Kid and G di Metro TV, alhamdulillah, bukan yang saya ucap, saya pernah ada di acara itu. Ya, sudah ada suaranya, tapi mungkin akan mereka jadi domino yang ada pada handphone yang dipakai anak di bawah 6 tahun secara terus menerus. Sekarang saya mau tanya, apakah handphone yang genggam itu memang sengaja diciptakan untuk mainan anak di bawah 6 tahun? Itu alat apa? Baik, itu alat komunikasi. Saya garis bawah ya. Nah, induk daripada handphone itu namanya gadget. Dan jenisnya gadget itu banyak sekali. Ada handphone, ada laptop, ada tablet dan sebagainya. Nah, yang mau saya terangkan di sini adalah handphone yang sering kita genggam. Ayah bunda semuanya, kenapa saya bisa telepon penjenengan? Kenapa saya bisa email penjenengan? WhatsApp, kirim gambar, kirim data. Karena handphone yang kita genggam ini punya 4 gelombang elektromagnetik. Apa saja itu? Alpha, beta, theta, dan gamma. Coba diingat ya. Alpha, beta, theta, gamma. Inilah 4 gelombang yang ada pada handphone. Di mana satu-satunya gadget yang punya 4 gelombang elektromagnetik itu hanya handphone. Tablet tidak punya, laptop tidak ada, dan sebagainya. Lainnya akan berpengaruh pada pertumbuhan motorik anak seperti itu. Alpha, beta, theta. Ini gelombang yang masih aman diterima di otaknya anak di bawah 6 tahun. Karena kisarannya hanya 50 MHz sampai 75 MHz. Tapi tanpa kita sadari, handphone yang kita genggam ini punya gelombang elektromagnetik yang cukup tinggi, namanya gamma. Gamma itu di atas 1500 MHz. Maka satu-satunya jenis gadget yang bisa tersambar petir itu hanya handphone saja. Saya belum pernah dengar ada pada tersambar petir dan sebagainya, hanya handphone. Nah, kalau yang pengen tahu gamma itu seperti apa, silakan nanti selesai acara ini buatlah percobaan di rumah yang jangan tahu gamma itu kayak apa. Caranya bagaimana Pak? Caranya cari gelas yang kosong atau botol yang kosong, tuangkan bensin hampir penuh, cari tisu, kertas, kapas atau kain, kita masukkan ke dalam gelas atau botol isi bensin, langsung dikelabrengi sampai netes. Ini namanya gejala kapilaritas. Seperti nyuci baju, kalau nyuci baju kan bajunya ngelabrengi mengenai itu kan netes air seperti itu. Kalau sudah netes bensin, dekatkan handphone penyiar pada tetesan bensin tersebut. Caranya jangan terlalu dekat, 1 kilan aja. Plug rumah boleh, mengkurang boleh. Mari kita coba. Di YouTube saya ada, nanti kalau mau cek YouTube-nya, channelnya Ustadz Eri. Di situ ada channel YouTube saya menjabarkan tentang bahayanya handphone untuk anak di bawah 6 tahun. Kemudian kita coba telepon. Saya di situ YouTube itu nyoba telepon sampai ratusan sampai ribuan kali. Ternyata nggak masalah, karena memang handphone sebagai alat komunikasi. Buat WA ternyata nggak masalah. Nah, bermasalah ketika apa? Satu, kita gunakan untuk main game online yang bukan bapak dari handphone, sengaja kita unduh. Apa yang terjadi? Tanpa hitungan menit ya, setelah saya dekatkan di situ, ada radiasi menghasilkan induksi membuat jadilah oleh wisata bunga api menyambar tetesan bensin. Segera ambil handphone dengan supaya handphone kita tidak terbakar.
Contoh lain lagi apa? Untuk YouTube. Ketika kita nyalakan YouTube, ternyata kayak hitungan 2 menit, bensin tadi sudah tersambar api seperti itu. Nah ini sama. Dan saya melihat handphone yang dipegangkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu rata-rata bukan digunakan sebagai alat komunikasi, tapi digunakan apa? Sebagai mainan. Ini yang saya lihat. Padahal kalau untuk mainan itu sudah ada gadget yang aman untuk anak di bawah 6 tahun. Namanya apa Pak? Kasih satu contoh ya. Namanya tablet. Coba versanya tablet itu. Hidungnya tablet itu selalu ada tulisannya legal. Ada tulisan ISO 9011. Artinya apa? Itu aman dipakai produknya untuk mainan. Tapi kalau handphone itu fungsinya sebagai alat komunikasi. Aslinya handphone itu tidak ada game online. Kenapa ada game online? Karena ada Play Store untuk download masukkan ke handphone kita. Aslinya itu ketika apa? Satu, dia menggunakan handphone selama 1 jam tanpa putus, tanpa berhenti. Itu sudah masuk kategori kecanduan. Dan anak di bawah 6 tahun itu menggunakan handphone 1 jam. Itu sama saja dia menggunakan handphone selama 10 jam. 1 berbanding 10. Dampaknya apa untuk anak-anak di bawah 6 tahun ketika sudah dikatakan kecanduan handphone? Yang pertama, anak bisa mengalami yang namanya bipolar disorder. B itu 2, polar itu kepribadian. Dia akan mengalami 2 kepribadian ganda. Saya ambil contoh kemarin kasus penusukan di Desa Beku, Kecamatan Merdi, Kabupaten Klaten. Ada anak umur 8 tahun dijauhi mandi sama ibunya. Dia nggak mau karena sedang asik main game. Karena ibunya jengkel, disita handphonenya. Nah, ketika anak mengalami bipolar, 2 kepribadian ganda, itu malah dia tidak tantrum, tidak rewel, tapi dia diam. Diamnya itu dia mendengarkan bisikan-bisikan yang ada di otaknya. Dan rata-rata bisikan-bisikan itu negatif semuanya. Saya ambil contoh ya. Ingat, karakter manusia itu dibentuk dari apa yang dia lihat, dibentuk dari apa yang dia dengar. Rata-rata anak ketika bermain game sudah banyak menggunakan senjata tajam. Bukhari Muslim dalam pernikahan itu kayak apa? Selasa ijab kabul disunahkan bagi laki-laki itu apa? Mencium kening istrinya. Tujuannya apa? Supaya sebaik-baiknya pandangan itu adalah wanita yang dihalalkan baginya. Kemudian yang kedua apa? Disunahkan bagi laki-laki selasa ijab kabul itu apa? Sholat 2 rakaat. Tujuannya supaya pernikahan itu landasannya Allah Ta'ala. Sehingga yang tadinya tidak pernah beribadah ketika menikah akhirnya rajin beribadah. Yang tadinya sebelum menikah itu tidak pernah mengenal Tuhan akhirnya juga sama Tuhan. Itulah hakikatnya sebuah pernikahan. Kami tidak memahami pernikahan sebagai ibadah. Dengan padu, tukaran terus, anak di bawah 6 tahun menyaksikan ibunya nangis. Ini yang terjadi pada kita. Yang kedua, ada percayaan dalam rumah tangga dengan dan anak kehilangan sosok kasih sayang bapak atau ibunya. Ini yang terjadi pada anak. Dan yang ketiga apa? Ketika bapak atau ibu tidak tanggung jawab terhadap anak, tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, ini yang sudah bapak dalam golongan anak. Karena apa? Orang tua itu benda dan anak itu bayangannya. Jangan pernah menutup bayangannya sementara bendanya bengkok. Kita lihat banyak orang tua yang anaknya sholat, ini orang tuanya ra gelem sholat. Banyak orang tua dawani anaknya ngaji, ini orang tua ra gelem ngaji. Itu banyak sekali. Dawi orang anaknya punya unggah-unggah, punya totong romo, ini orang tuanya ra gelem totong romo. Dengan tahu ini mudah sekali ditiru sama anak-anak. Saya katakan tidak. Cuma anak tidak itu nyaman selalu pakai tidak. Tapi seyogianya kalau pas saat sesuatu makan itu biasanya kita pakai kanan. Karena agama kita Islam tidak menerima yang seperti itu. Tapi itu pengecualian untuk anak kita. Suatu saat nanti bunda ini sama saya dan psikolog ya. Meskipun yang arahkan ke kanan, nanti nek wis mentas orang tua nih balik diri. Iya, angel itu.
Ya pengalaman saya sebagai psikolog kayak gitu, tak oke kayak apa gitu kan. Tetap nanti jenengan semua dia akan balik diri seperti itu. Memang ada perkecualian seperti ini. Tapi kalau bisa diarahkan, ada kok budaya yang diarahkan bisa ke kamu seperti itu. Pakai tanya ya. Itulah karakter. Berproses. Iya, berproses. Ya, satu lagi pertanyaan, monggo. Ini Pak. Ya, ya. Oh ya. Halo? Saya kan anak saya yang pertama itu kan anaknya itu nggak bisa diem. Maksudnya kalau misalnya kayak gini tuh dia udah kemana-mana gitu loh Pak Ustadz. Pokoknya dia nggak bisa diem. Terus anaknya tuh tipe yang nggak bisa konsen kalau belajar, baru nggak nyampe 5 detik aja dia udah lupa jawabannya. Itu gimana cara mengatasi anak yang kayak gitu? Maksudnya dalam belajarnya gitu loh. Kelas 6 SD. Ya, Baik. laki-laki Pak Ustadz. Dengan hal belajar anak, perlu saya sampaikan ya, yang pertama, belajar yang benar untuk anak itu bukan seberapa lama waktunya, tapi seberapa benar caranya. Meskipun belajarnya 2 jam, nyanyi handphone, nyanyi TV, anak kita nggak dapat apa-apa. Meskipun setengah jam, ini caranya benar, dia maksimal dapat apa-apa. Dan cara belajar yang benar bagaimana? Satu, jadi kan harus bisa pastikan anak itu dalam keadaan good mood, jangan dalam keadaan bad mood. Jangan tahu ya, jam belajar masyarakat jam 6, 7, 8, 9 itu sebenarnya bukan jam good moodnya anak kalau menurut ukuran kami psikolog. Itu jam bad mood kok bisa Pak. Lah jam 6, 7, 8, 9 itu acara televisi lagi bagus-bagusnya. Banyak orang mau dari anak belajar nonton sinetron Ikatan Cinta. Nah, itu jam bad moodnya anak. Kata Rasulullah, belajar yang tepat untuk anak di kitab Syifaul Alim Masalah Kota Wakoda Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu pada sholat subuh. Itu jamnya tenang anak ya. Ya, ini saya pernah baca di kitab Syifaul Alim Masalah Kota Wakoda seperti itu. Yang kedua, pakailah media. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu gunakan papan tulis atau whiteboard. Caranya bagaimana? Pertama, untuk anak yang mau kelas 6, kelas 9, ada pepatah mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, tuliskan misalnya di sini whiteboardnya Bismillah, SMP, N atau apa. Supaya apa? Ini menjadi doa. Dulu, bukannya saja. Saya mau menerima di UGM, itu saya nulis dari SMP dan sekarang masih ada. Tulisan saya di whiteboard itu apa? Bismillah, Universitas Gajah Mada. Ternyata jadi doa. S3 Singapura, saya coba saya ganti Singapura, saya diterima S3 di Singapura, seperti itu. Jadi Bu, awali cita-cita dan mimpi ya, karena mimpi akan menjadi motivasi, motivasi akan menjadi kenyataan karena terdorong oleh doa. Ingat, otak kita ini ada hukum yang namanya law of attraction. Apa itu? Hukum tarik menarik. Kalau kita berpikir negatif maka hasilnya negatif. Tapi kalau pikirannya positif, ini bisa menarik dimensi apapun. Dengan pengen jualan, buka toko, dimensinya bayangkan. Bangun sepertiga malam, duduk di alam nyazat, bayangkan orang datang banyak yang belanja di situ, maka dibayar cash sama Gusti Allah. Saya dulu pernah lakukan, saya mau bikin pondok, kemudian gambar dengan jatuh dalam dosa yang namanya istidrak, dosa yang dibungkus dengan kenikmatan dunia. Wong paling enak niku